RPJMdes bicaranya 6 tahun, RKPDes bicaranya 1 tahun. Ada kegiatan yang sudah dibelanjakan tapi tidak ada di RKPDes itu tentu ada akibatnya. 3% itu dana desa bisa dipakai untuk operasional pemerintah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Muhlis Hasim Channel. Kita akan berbincang tentang banyak hal, tetapi kali ini lagi-lagi kita akan kupas tentang pembangunan di desa. Karena desa patut kita sorot sebagai penopang atau kekuatan dari pembangunan bangsa Indonesia, di mana desa sekarang mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah, terutama dengan turunnya dana desa yang rata-rata 1 miliar per desa per tahun. Nah, kembali saya akan berbincang dengan sahabat saya, Saudara Abdurrahman. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, sahabat Abdurrahman ini adalah salah satu pendamping desa, jadi cukup representatif untuk bicara tentang pembangunan desa ini. Kemarin di edisi sebelumnya kita sudah banyak berbincang santai tentang dana desa, meskipun secara rinci belum kita kupas. Nah, sekarang kita juga akan dalami ke itu. Pada tema kali ini mudahan Bang Maman gak bosan ya. Insya Allah. Siap. Karena kita kalau bicara tentang desa itu 24 ini akan jam saya berseri ini, ya. Karena banyak hal yang akan kita gali tentang desa. Siap, Bang, siap. Baik Bang Maman, saya ingin tahu supaya masyarakat juga memahami bagaimana soal perencanaan pembangunan desa. Karena sekarang kita sudah akan memasuki bulan September, biasanya mulai dilakukan penyusunan RKPDes. Tetapi sebelum bicara RKPDes tentu ada semacam acuan-acuan di atasnya berupa RPJMdes segala macam. Nah, itu juga perlu kita tahu sampai kemudian nanti di eksekusinya melalui APBDes. Iya, betul. Bisa dijelaskan itu Bang Maman bagaimana tahapan-tahapan proses sampai lahirnya APBDes ini. Mulai dari RPJMdes lalu RKPDes sampai ke APBDes. Oke. Terima kasih, Bang. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih bagi Muhlis Hasim Channel ya, yang selalu setia memperhatikan desa, Bang. Jadi ketika bicara desa memang betul katanya tadi Bang Muhlis Hasim, ini tidak pernah putus-putus karena banyak sekali item-item yang bisa kita diskusikan tentang desa ini. Nah, bicara tentang perencanaan, Bang. Jadi kalau saya selalu mengibaratkan bahwa desa itu tidak jauh-jauh harus melihat ada 3 kitabnya, Bang. Ya, mulai pertama itu dia harus mengedepankan yang namanya RPJMdes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu dia bicara 6 tahun, Bang. Berarti disusun oleh kepala desa terpilih. Betul sekali. Jadi ketika Bang Celes sebagai kepala desa misalnya dilantik hari ini, maka batasan waktu penyusunannya itu adalah 3 bulan maksimal. Itu harus disusun, bicaranya harus 6 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-6. Itu mekanisme penyusunan tahapannya gimana? Ya biasa, kita nanti dari desa membentuk namanya tim penyusun RPJMdes, baru dia melaksanakan proses penggalian gagasan. Ya kalau dulu kita lihat ada namanya musyawarah dusun, Bang. Di musyawarah dusun itu tim yang melaksanakan, dia memberikan kesempatan bagi masyarakat atau warga desa yang ada di dusun itu untuk mengeksplor ya, mengeksplor tentang kebutuhannya. Tentu kebutuhan ini beda dengan kepentingan, Bang. Iya. Kebutuhan itu sifatnya menyangkut orang banyak, tapi kalau kepentingan itu menyangkut pribadi. Jadi itu saja batasannya. Kemudian yang kedua, baru hasil musdus itu dibawa ke desa dalam bentuk musrembang des. Iya, lahirlah RPJMdes. Oke. Ya. Setelah RPJMdes ini kan 6 tahun. Ya. Berarti nanti akan dirinci lagi dalam bentuk turunan. Betul. Nah, ini yang disebut RKPDes. Nah, ya. RKPDes ini gimana tahapannya? Jadi itu kitab yang kedua, Bang. Tadi kitab pertama adalah RPJMdes, baru lahir kitab yang kedua namanya RKPDes. Dengan kata lain, RPJMdes karena 6 tahun masa satu periode pemerintahan kepala desa, betul. Itu bisa disebut sebagai
bersumber dari visi misi calon visi misi kades itu gitu ya. Betul sekali. Yang betul. digambarkan secara umum lalu Diterjemahkan lewat ke RKPDes. Oke. Jadi RKPDes ini sederhananya adalah hasil saduran aja lah. Jadi kalau tim yang sudah dibentuk oleh kepala desa melalui forum musyawarah desa itu bekerja harus ngambil atau menyadur hasil RPJMdes ini baru dimasukkan dalam POM RKPDes. Itu kitab yang kedua, Bang. Itu berlaku satu tahun. Oke. Nah, yang ketiga, kitab yang ketiga itu yang sering kita sebut itu namanya APBDes, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Jadi 3 kitab ini wajib harus dimiliki oleh desa. Kitab pertama itu adalah RPJMdes, kitab keduanya adalah RKPDes, yang ketiga itu adalah APBDes. Di mana semua kitab ini harus berkesesuaian, Bang. Iya. Apa yang dimaksud dengan berkesesuaian? Jadi dia saling terkait. Yang saya maksud terkait itu apa yang ada di RPJMdes harus ada di RKPDes. Bicara soal ketersesuaian tadi, ini soal konsekuensinya lah. Kan kita belum tahu di masyarakat juga kan terbatas mengakses APBDes, meskipun APBDes lalu RKPDes ini menjadi dokumen yang terbuka seharusnya dipahami oleh masyarakat. Lalu ketika keluar dari ini sebagai bentuk kontrol masyarakat yang harus mengerti RPJMdes, lalu RKPDes, lalu ke APBDes, itu konsekuensi hukumnya apa ini ketika ini berbeda? Ya bisa saja nanti bisa kategori bahwa kegiatan yang sudah dibelanjakan tapi tidak ada di RKPDes itu tentu ada akibatnya, Bang. Akibatnya paling tidak itu adalah ketidaksesuaian dari sisi administrasi saja. Karena syarat-syarat yang tadi saya maksud berkesesuaian itu saling memasuki dia. Bayangkan kalau yang tidak ada di dalam RKPDes tapi ada di APBDes, berarti itu kan kepentingan oknum di pemerintah desa, bukan dari aspirasi masyarakat desa gitu ya. Oke, ini soal RPJMdes saya pikir udah. Nanti kalaupun kita lanjutkan ada kita gali lagi lebih dalam nanti. Soal RKPDes sudah. Ini soal APBDes. Ini sebagai payung eksekusi kegiatannya. Karena di situ juga selain rancangan program pembangunan desa juga ada dananya. Betul. Nah, termasuk dana desa tadi masuk di situ. Betul sekali. Ini kan di APBDes itu kalau tidak salah memuat 5 bidang ya. Betul sekali. Ada belanja aparatur, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan sama keadaan mendesak. Berarti 5. Itu ada nggak persentase khusus dalam aturannya? Misalkan aparat tadi belanja aparatur lah saya sebut itu sekian persen, misalnya pembangunan sekian persen, pembinaan sekian persen, pemberdayaan sekian persen, dan yang satu lagi itu. Jadi yang perlu dipahami oleh semua masyarakat, terutama masyarakat desa, supaya bentuk pengawasannya mengikat yang saya maksud itu jangan sampai kita salah kaprah dalam proses pengawasan. Jadi APBDes itu bersumbernya dari 4 sumber, Bang. Jadi jangan bilang ketika kita sebut dana desa seolah-olah masyarakat itu sumbernya hanya dari dana desa, bukan. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa APBDes itu bersumber dari satu namanya ADD, Bang. Alokasi dana desa. Itu yang ditransfer dari kabupaten. Yang kedua itu namanya yang sudah dikenal tadi itu dana desa. Yang ditransfer dari pusat kepada desa. Yang ketiga ada namanya BHPRD, Bang. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang tadi itu. Yang keempat terakhir namanya pendapatan asli desa. Nah, kalau diakumulasi, ditotalkan itu namanya total APBDes, Bang. Setiap kegiatan bersumber dari mana itu harus jelas. Ini dari ini baru ditotal. Jadi bisa saja tadi dana desa 1 miliar misalnya satu ke desa, bisa jadi APBDesnya bisa sampai 1,6 miliar, bisa 2 bahkan miliar. Sampai 2 miliar ada. Jadi jangan bilang 2 miliar itu adalah dana desa yang ditransfer dari pusat. Jangan. Itu harus dilihat. Oke, tadi kembali ke persentase itu ada nggak aturannya? Kalau jadi gini, sumber pendapatan yang tadi saya ceritakan itu setelah dimasukkan di APBDes, syarat dimasukkan di APBDes itu ada aturan yang mengikat dia, Bang. Jadi ketika bicara ADD, aturannya apa? Peraturan Bupati. Dana desa, aturan yang mengikat itu ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan
presiden biasanya, Hmm. dan wajib itu adalah harus ada peraturan menteri desa tentang prioritas dana desa. Hmm. Yang bicara tentang aturan ini adalah tidak pernah bicara persentasi, artinya bidang satu pembangunan Sekian persen. tidak ada. Hmm. Secara umum dia bicara tentang kesesuaian besarnya jenis kegiatan dengan jumlah anggaran. Saya pertanyakan itu, Bang Maman, Ya. karena kita sering kritik Ya. ke APBD, Ya. APBN, Ya. misalkan yang kadang-kadang kita inginnya ada pro rakyat, BDS misalkan untuk sekarang naikkan di pembinaannya, naikkan di pemberdayaannya misalkan, karena itu juga bagian penting juga. Oke. Jadi hukum tertinggi dalam proses kesepakatan itu ada di dalam musyawarah desa, Bang. Yang harus saya pastikan adalah ketika masyarakat menyepakati lewat musyawarah desa, maka itu bisa berketuhanan hukum tetap. Ya tentu. Tetapi aturan yang mengatakan bahwa persentasi bidang ini tidak ada. Lebih mengarah kepada Ada penekanan misalkan dalam bentuk seruan, dalam bentuk kebijakan-kebijakan tertentu bahwa tahun ini tidak kayak ada, kemarin Bang. misalnya kita COVID kan ada aturan misalnya silahkan APBDes itu dialokasikan ke COVID, penanganan COVID, jadi tertundalah kemudian anggaran pembangunannya. Oke. Nah lalu besok ini karena sudah selesai COVID, sudah selesai pembangunan, sudah hampir merata, kita geserin pemberdayaannya harus kuat ini, misalnya perekonomian, bantu UKM, Oh gitu. bantu apa gitu. Yang untuk lebih pemberdayaan khusus ini. bicara Misalnya tentang pemuda, itu. prestasi pemuda. Ya, begini. Jadi maksud saya, ketika kita ngomong spesifikasi tentang apa yang dimaksudkan sama Bang Teles itu tidak pernah secara rigid bicara itu, tetapi secara umum. Dan yang mengatur tentang peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa itu termaktub dalam peraturan Menteri Desa biasanya. Dan itu tiap tahun ada. Nah, itu pun sifatnya peraturan Menteri Desa. Dia akan bicara tentang prioritas. Ya, prioritas. Jadi ketika bicara tentang Prioritas di desa itu bukan di desa, secara umum. Jadi dia akan bicara tentang prioritas dana desa untuk tahun selanjutnya. Misalnya itu maksud saya. ada kayak gitu, ada. Nah, itulah yang saya maksud bahwa dalam proses itu pendamping desa wajib harus mengintervensi desa. Intervensi yang saya maksud itu adalah memastikan desa bahwa di dalam APBDes itu menganggarkan penggunaan dana desa sesuai dengan yang tadi saya bilang tadi itu. Iya. Nah, ketika bicara tentang pemberdayaan, tentu ada item-item yang spesifikasi dalam peraturan Menteri Desa itu. Tetapi perlu diingat bahwa dilematis ketika saya bicara tentang kebutuhan yang begitu luar biasa bagus konsepnya dari kepala desa, tapi kondisi keuangan yang kurang. Nah, ini yang saya maksud dituntut bahwa kepala desa itu selalu ada yang bilang jangan terlalu banyak dia di kantor desa, harus keluar. Ketika bicara dana desa sedikit, artinya di dalam APBD sedikit, tapi dia selalu di dalam kantor ya percuma, harus keluar. Bila perlu sedikit berada di kantor desa, harus lebih banyak di luar kantor desa. Tapi Bang Maman itu kan juga apa ya? Di masyarakat ini berita-berita yang terkait sekarang lah. Misalnya masuk juga opini atau wacana 3% untuk operasional pemerintah desa dari dana desa. Dan termasuk dengan tadi kepala desa harus banyak turun ke ini kan butuh biaya lah. Betul. Misalkan kita sadari kepala desa banyak diundang di takziah ketika orang meninggal. Itu kalau nggak ngasih syukuran, kalau nggak ngasih uang mungkin kurang abdol gitu ya. Rasanya nggak enak lah misalnya kita datang lalu tidak ada selawat lah kalau di sini. Apalagi kan sekelasnya kepala desa. Kalau dipakai gajinya kan habis gajinya untuk kegiatan itu bisa sekali dua kali gaji itu sehari. tidak cukup ya. Nah itu makanya juga ada berita gembira lah buat kepala pemerintah desa bahwa akan ada wacana 3%. Meskipun secara regulasi ini kan belum ada. Betul. Tapi sama-sama kita dorong lah ke arahnya ke ini sana. mungkin juga bagian dari sebuah kebijakan yang agak populis lah sedikit di pemerintah desa untuk membantu kerja-kerjanya, yang terus saja kalau ini terwujud ada konsekuensi bagaimana kemudian pelayanan ke masyarakat itu lebih baik kan begitu. Betul. Itu belum ada tapi itu regulasinya ya. Jadi kita kan sudah tahu ini sudah menyeruak di media Bang ya. Yang terbaru tadi pagi saya baca itu kalau tidak salah di jurnal regional Kompas itu bahkan Gus Menteri sudah menyatakan bahwa 3% itu dana desa bisa dipakai untuk operasional pemerintah desa. Jadi jangan bilang operasional kades loh ya. Salah. Pemerintah desa. Operasional pemerintah
desa. Jadi tapi operasional dari meskipun ada belum sih regulasi kan, Belum, kelihatan belum. item-itemnya. Tapi Ya. kira-kira gambaran arahnya ini misalnya apakah untuk yang saya sebutkan tadi atau Oke. ke mana arahnya? Jadi ketika bicara operasional pemerintah desa itu luas. Jadi kalau abang itu jadi kepala desa, apa yang diungkapkan tadi itu memang benar. Yang selama ini contoh konkret saja, ketika kepala desa menjenguk masyarakatnya, Ya. kalau tidak bawa sesuatu kan nggak abdol gitu. Bisa saja nanti strategi itu bisa dipakai, bisa diambil dari operasional pemerintah desa. Tapi yang satu saya bisa pastikan bahwa kebijakan ini baru ada pada rencananya ya. Ya. Ini masih rencana Pak Kades. Belum ada regulasinya. Belum ada regulasi, kita tunggu aja. Tapi kita ikut dorong lah. Kalau saya menyetujui 3% tentang dana desa yang bersumber yang dipakai untuk operasional pemerintah desa. Saya Oke, setuju tapi banget. nanti ada sesi sendiri lah bicara Ya. soal 3% dana desa untuk operasional dana desa. Karena akan dalam nanti karena Ya. kita ngomong panjang juga regulasinya Ya, belum betul. ada. Ya, ini terakhir Bang Maman dari bicara soal RPJMdes, RKPdes sampai KPBdes ini penekanannya ke kepala desa apa ini untuk APBdes, 2023. RKPdes dan APBdes di 2023 ini? Kalau saya dalam posisi ini selalu menyerukan bahwa pemerintah desa itu tidak boleh keluar dari regulasi. Itu yang pertama. Jadi proses perencanaan kemudian pelaksanaan pembangunan itu tolong diingat Pak Kades, tidak boleh keluar dari regulasi, bahwa bulan September tinggal beberapa hari lagi ini, kemudian Desember juga tinggal beberapa lagi. Saya berharap bahwa segera untuk melaksanakan yang namanya Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Musrenbangdes. Kitab tentang RKPdes ini harus menjadi rujukan kepala desa dalam proses penyusunan APBdes. Saya berharap per 31 Desember kayaknya Bang ya. Iya. Per 31 Desember 2022 kita mulai dengan sifatnya yang cukup realistis saja, diketok aja APBdes. Dan mudah-mudahan bulan September saya membaca di berita ini akan keluar peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa 2023. Itu bisa dimasukkan ke APBdes 2023 lah ya. Bukan bisa, sudah pasti. Sudah pasti, cuma nunggu Menjadi regulasi. rujukan, ya. Jadi kita sebenarnya gini Bang ceritanya, kita sebenarnya sudah memberikan sosialisasi kepada desa untuk memasukkan beberapa kegiatan yang menjadi gambaran prioritas penggunaan dana desa. Kalau sudah keluar regulasinya dalam bentuk peraturan Menteri Desa, wajib hukumnya memasukkan di dalam. Oke, Bang APBdes. Maman. Itu Jadi, himbauan saya Bang. jangan panjang-panjang lah Bang Maman. Siap. Supaya masyarakat juga bisa. Saya mau tema yang menyangkut Berkelanjutan. kasus sebenarnya Bang. Tapi nanti di Enak, tema-tema ya. berikut. Berani nggak saya sahabat- tantang ini? Berani. Beneran? Kita buka. Sahabat MH Channel, saya pikir itu secara singkat saja obrolan santai kita bersama Bang Maman. Oke. Nanti akan bincang-bincang selanjutnya akan berseri ini karena semakin dalam semakin banyak hal yang akan kita gali tentang desa. Dan ini semoga menjadi inspirasi, menambah wawasan terutama bagi masyarakat yang jarang mengikuti perkembangan pembangunan di desa supaya tahu bagaimana proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di desa kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.